Dengan saya Muhammad Furqan TG dengan NIM belakang 020. Oke. Terus selanjutnya ada anggaran persediaan bahan baku. Anggaran persediaan bahan baku ini merupakan suatu perencanaan terperinci atas kuantitas bahan baku yang disimpan setiap persediaan. Ya, seperti anggaran awal persediaan awal dan persediaan akhir. Setiap perusahaan dapat mempunyai kebijakan berbeda dalam menilai persediaan yang berbeda juga. Lalu selanjutnya ada anggaran biaya bahan baku habis digunakan dalam produksi. Sebagai bahan baku disimpan sebagai persediaan dan sebagian dipergunakan dalam proses produksi. Anggaran ini merencanakan nilai bahan baku yang digunakan dalam satuan uang, dalam rupiah. Tentu tidak semua bahan baku tersedia akan habis digunakan dalam produksi. Jadi ini lebih ngitung sisanya atau yang terpakai dalam proses produksi seperti apa. Lanjut. Oke, terus ada aturan-aturannya ya. Di sini ada FIFO dan LIFO. Aturan FIFO itu metode barang pertama masuk, pertama keluar dipakai, yakni barang yang pertama dikeluarkan dari lokasi penyimpanan barang adalah barang pertama masuk. Artinya pencatatan bahan baku di tempat penyimpanannya disesuaikan berdasarkan tempo pembeliannya. Yang kedua ada LIFO, yakni barang terakhir masuk ke tempat penyimpanan malah digunakan sebagai penentu harga bahan baku terpakai dalam peproduksiannya, walaupun unit yang dipakai diatur sesuai waktu pembeliannya. Jadi lebih ke patokan harganya aja, kalau Vivo di awal, kalau Livo di akhir, seperti itu. Lanjut. Kita ada contoh kasus ya, di sini kita ngambilnya Biskuit Nusantara. Biskuit Nusantara itu merencanakan untuk 2021 dia produksi 400.000 bungkus biskuit. Lalu per bungkus biskuit itu ada rincian untuk bahan yang dibutuhkan. Di sini tepung terigu 20 gram, ada gula pasir 5 gram, dan mentega 7 gram. Terus disebutkan juga jumlah persediaan awal dan persediaan akhir. Dan ini sebenarnya yang kebutuhan ini dikalikan aja. Jadi misalnya tepung terigu itu butuhnya per bungkus 20 gram gitu. Terus dia pengen 400.000 bungkus. Berarti itu 8 juta gram. 8 juta gram itu setara dengan 8.000 kilogram, sama juga yang ke bawah gitu. Terus ada juga nih harga belinya dalam kilogram, seperti tepung terigu, gula pasir, dan mentega. Lalu kita lanjut ke tabel selanjutnya, ke slide selanjutnya. Di sini ada tabel yang sudah jadinya, yang sudah dikalikan.
Diminta dulu ya, diminta itu menyusun anggaran kebutuhan bahan baku untuk 2021, yang kedua adalah menyusun anggaran pembelian bahan baku. Berarti ini kebutuhan sama yang anggaran pembelian. Pembelian dalam rupiah, kalau yang kebutuhannya juga kebutuhannya dalam bentuk kilogram. Lanjut. Oke, tuh. Jadi udah dilihat, tepung terigu tadi kebutuhan per bungkusnya 20 gram, lalu kita bikin 400.000 bungkus per tahun. Jadi itu bisa dilihat tadi udah dikalikan, 20 dikali 400.000 itu berarti hasilnya adalah 8 juta gram ya. 8 juta gram itu kalau dibagi 1.000 dia jadinya 8.000 karena 1 kilogram itu kan 1.000 gram. Sama juga gula pasir seperti itu, mentega seperti itu, baru kita ngeliat ke bawahnya. Anggaran pembelian bahan baku tadi udah dihitung, jadi kira-kira kebutuhannya 8.000, 2.000, dan 2.800 untuk tepung terigu, gula pasir, dan mentega. Lalu tadi ada di tabel sebelumnya persediaan akhir ini ditambahkan ke bawah. Jadi tepung kebutuhan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal, itu dia dapat finalnya. Jadi yang dibutuhkan dibeli berapa gitu kan, tadi udah dijelaskan di aturan sebelumnya. Lalu dikalikan aja 8.030 itu dikali dengan harga belinya 10.000, 1.950 dikalikan dengan 15.000 sama yang mentega itu paling mahal, 2.900 dikalikan dengan 50.000. Jadi ini totalnya per setiap bahan ada 80 juta, 29 juta, sama 146 juta. Berarti ini kan totalnya udah 200 jutaan ya, ada 200 juta lebih gitu untuk totalnya pembeliannya, seperti itu. Jadi itu cara ngitungnya. Untuk biskuit dengan pemproduksian tahun 2021 400.000 seperti itu. Ini anggaran kebutuhan bahan baku, bawahnya anggaran pembelian bahan baku. Lanjut. Oke, ini referensi kita diambil dari Nur Aisyah, dan soalnya saya kami bikin sendiri juga untuk soalnya tadi, seperti itu. Ya, kira-kira sekian ya Mbak Rizia, sekian untuk presentasinya. Terima kasih sudah menyimak. Hmm. Makasih udah menyimak, dan penjelasannya mungkin ada beberapa miss di Vivo dan di Vivo dan Livo tadi, cuman saya rasa sudah cukup mencakup untuk penjelasan pembelian dan anggaran itunya ya, sih.